Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Berita olahraga. Selamat siang pendengar dan pemirsa, pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan berita olahraga, edisi Rabu 27 Mei 2026, saya Ani Purnama. Mega bintang Argentina Lionel Messi diduga mengalami cedera menjelang Piala Dunia 2026. Cedera itu didapatkan dalam pertandingan melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat. Pertandingan berlangsung Minggu 24 Mei 2026 pukul 23.00 waktu Amerika Serikat atau Senin pagi 25 Mei 2026 waktu Indonesia Barat. Pertandingan antar Inter Miami FC CF melawan Philadelphia Union ini berakhir dengan skor 6-4. Dalam pertandingan melawan Philadelphia Union, Messi terlihat memberi isyarat ke bangku cadangan sebelum akhirnya ditarik keluar pada menit ke-73. Kapten Inter Miami itu tampak memegang bagian belakang kakinya dan langsung menuju lorong ruang ganti usai meninggalkan lapangan. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Kondisi Messi menjadi perhatian besar karena insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai. Inter Miami dan tim nasional Argentina kini menunggu hasil pemeriksaan medis guna memastikan kesiapan sang kapten untuk tampil di turnamen tersebut. Pelatih Inter Miami Javier Mascherano mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan. Hal ini bisa saja terjadi mengingat bermain dalam kondisi hujan deras dengan jadwal yang padat. Ia juga menegaskan bahwa belum ada laporan medis resmi terkait kondisi sang kapten Argentina. Manajemen Madura United langsung mengguyur bonus besar kepada anak asuh Rahmat Basuki usai dipastikan bertahan di Super League 2025-2026. Satu tiket di Super League musim depan berhasil dikunci Madura United pada laga pekan terakhir. Tampil di Gelora Bangkalan pada Sabtu 23 Mei 2026, Madura United berhasil menggulung PSM Makassar 2-0 lewat Brace Junior Brandao. Kemenangan di pekan terakhir membuat Madura United menutup musim 2025-2026 dengan catatan 35 poin. Torehan ini dipastikan tidak akan bisa dikejar oleh Persis Solo yang berada di zona merah. Usai laga, Presiden Klub Madura United Ahsanul Kossasi siap mengguyur bonus besar kepada anak asuh Rahmat Basuki. Tidak hanya itu, Ahsanul Kossasi mengaku bahwa bonus tidak hanya datang dari manajemen semata. Para pengusaha lokal juga ramai-ramai memberikan bonus kepada Junior Brandao dan kawan-kawan. Meski demikian, Ahsanul Kossasi enggan menyebut nominal bonus yang akan diberikan kepada para pemainnya. Ia bersyukur penuh kebanggaan usai Madura United berhasil lolos dari lubang jarum. Timnya berhasil melewati laga krusial yang panas layaknya final. Pasangan Rehan Naufal Kusharyanto, Gloria Emmanuel Wijaya kembali ke panggung internasional. Rehan Gloria sempat absen panjang karena Rehan mengalami cedera lutut kiri di Macau Open Agustus 2025 lalu.
Rehan Gloria mengaku tidak sabar untuk melakoni pertandingan di Singapore Open 2026 kali ini. Tujuannya jelas mengembalikan apa yang sempat hilang. Dengan dukungan penuh yang didapatkan keduanya, tambah Gloria, mereka juga ingin membuktikan dengan kasih yang terbaik. Rehan bercerita bahwa dukungan orang-orang terdekat menjadi sumber kekuatannya sembuh dari cedera parah. Bersama Rehan Gloria, tim bulu tangkis Indonesia lainnya juga sudah berada di Singapura. Mereka juga telah menyelesaikan sesi jajal lapangan Singapore Indoor Stadium siang tadi. Singapore Open 2026 digelar pada 26 sampai 31 Mei. Ajang BWF Super 750 ini menawarkan total hadiah sebesar $1 juta Amerika Serikat. Pengurus Kabupaten Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Pamekasan terus mengasah mental dan juga kemampuan para atletnya menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Jawa Timur. Persiapan matang ini menjadi kunci utama agar kontingen Pamekasan mampu bersaing dengan kompetitor dari daerah lain di tingkat provinsi. Pelatih PASI Pamekasan Muhammad Reksi Riawan menjelaskan bahwa fokus tim pelatih saat ini adalah meningkatkan performa atlet secara menyeluruh, meliputi aspek fisik, teknik, hingga mental bertanding. Upaya tersebut diimplementasikan melalui program latihan intensif dan evaluasi berkala. Menurut Reksi, evaluasi rutin sangat penting untuk memantau perkembangan performa atlet di setiap nomor pertandingan. Melalui data evaluasi tersebut, tim pelatih dapat memetakan potensi dan peluang raihan medali yang nantinya bisa dibawa pulang ke Pamekasan. Selain porsi latihan fisik, tim pelatih juga fokus meningkatkan jam terbang para atlet. Pengalaman bertanding dinilai memiliki pengaruh yang besar terhadap kesiapan mental atlet saat menghadapi tekanan di arena perlombaan yang sesungguhnya. Melalui program pembinaan terstruktur ini, jajaran pelatih berharap daya saing atlet Pamekasan semakin meningkat pesat. Persiapan yang matang dan evaluasi yang konsisten diharapkan mampu memberikan kontribusi prestasi dan hasil positif bagi Kabupaten Pamekasan pada ajang olahraga terbesar di Jawa Timur tersebut. Prestasi gemilang yang ditorehkan para atlet pencaksilat asal Kabupaten Pamekasan dalam kejuaraan provinsi Kejurprov Jawa Timur 2026 mulai memberikan harapan besar. Kontingen dari kota Gerbang Salam tersebut sukses membawa pulang 3 medali dari ajang yang digelar di Gelora Pancasila Surabaya pada 17 hingga 21 Mei lalu. Pencapaian ini menjadi modal penting bagi Pamekasan untuk menyambut Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Jawa Timur yang akan dihelat tahun depan. Terlebih, peta persaingan kedua ajang tersebut dinilai sama karena diikuti oleh perwakilan atlet dari 38 kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Dalam kejuaraan tersebut, Pamekasan sukses mengamankan 2 medali emas dan 1 medali perunggu. Emas pertama diraih oleh pasangan ganda putri Imro'atul Rofidah dan Imro'atul Wafiyah. Sementara emas kedua dipersembahkan oleh kategori regu putri yang diperkuat oleh Sri Mulyani, Mariatul Hasanah, dan Ula Izzati Ramadan. Selain itu, pesilat Muhammad Agung juga berhasil menyumbang medali perunggu dari nomor tunggal putra. Manajer tim silat Pamekasan Abdul Muid mengapresiasi capaian anak asuhnya, khususnya pada kategori seni yang tampil dominan. Hasil ini akan menjadi tolak ukur penting sebelum mereka diturunkan pada Porprov mendatang. Dan meskipun sukses di kategori seni, evaluasi total tetap akan dilakukan pada kategori tanding. Pada Kejurprov 2026 ini, Pamekasan menurunkan total 11 atlet dengan rincian 5 atlet di kategori tanding dan 6 atlet di kategori seni. Namun hingga kompetisi berakhir, para pesilat di nomor tanding belum membawa pulang medali. Abdul Muid menegaskan bahwa kegagalan di sektor tanding akan menjadi bahan pembenahan serius agar para atlet bisa tampil lebih kompetitif di ajang yang lebih tinggi. Sekian berita olahraga, produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.